Selamat bertemu dengan saya ya, nama saya Ahmad Riyad Firdaus atau panggilan biasanya Rivi ya, kadang Rivi. Rivi itu Riyad Firdaus, singkatan dari Riyad Firdaus. Pengantar robotika ini, ya namanya juga pengantar ya, Introduction to Robotics. Ini hanya memperkenalkan informasi-informasi terkait dengan robotika. Robotika itu bukan hanya sebuah mainan, tetapi robotika itu sebuah sistem, karena dewasa ini seluruh aktivitas terutama di industri itu sudah menggunakan robotika untuk otomasinya ya, untuk menggunakan teknologi robotika di berbagai unit produksinya sudah hampir menyentuh ke sana, sehingga kita perlu tahu sehingga kita perlu bisa apa kontribusi kita untuk bisa ikut terlibat dalam memajukan dunia industri atau mendukung dunia industri sehingga aktivitas perekonomian itu tetap baik. Ya, kalau kita di bidang robotika. Apa yang akan kita pelajari di bidang robotika ini? Course objektifnya. Jadi this course will provide knowledge and experience to you actually, so that you can apply the basic concepts of robotics technology. Jadi harapannya secara umum bisa memberikan pengetahuan dan pengalaman pada kalian terkait dengan bagaimana cara menerapkan konsep dasar dari teknologi robotika. Juga harapannya sih bisa you can solve problems using robotic technology. Kita tahu bahwa di sekeliling kita, di sekitar kita, banyak hal yang mungkin bisa dibantu dengan sebuah teknologi. Kalau kita berbicaranya industri, banyak hal yang kita bisa coba buat sistem otomasinya based on robotics technology gitu ya. Itu ya harapannya dengan kuliah ini hanya sebuah perkenalan, jadi ini hanya bagaimana memberikan pengetahuan dan sedikit pengalaman terkait dengan penerapan teknologi robotika ya, yang maybe from simple karena kan masih introduction. Nanti ke hal-hal yang lebih rumit lagi di semester berikutnya. Nah, sehingga dari learning objective study bahwa secara detail, secara spesifik bahwa course learning outcomes-nya, bahwa outcomes dari pembelajaran mata kuliah ini, pertamanya harapannya kalian bisa menjelaskan, explain the development of robotics technology today and in the future. Jadi sekarang itu perkembangan teknologinya itu seperti apa dan kedepannya itu trennya bagaimana. Kenapa kita perlu tahu? Why we should know about the robotics developments gitu ya. Karena kita sebagai robotics engineers, we have to estimate, we have to predict the technology will grow up in the future. Kita harus tahu, kita harus bisa memprediksi terkait dengan kebutuhan nanti itu seperti apa. Dengan kita learn about the big picture of the current technology, robotic technology, and then we have to predict what is the future, gitu. Bagaimana kedepannya itu. Kemudian yang kedua, the second one, you should be able to identify and use the required hardware on the robotics. Jadi harapannya dengan perkuliahan ini minimal kalian bisa mengidentifikasi dan menggunakan komponen perangkat keras apa yang dibutuhkan pada sebuah teknologi robotika ya, pada sebuah robot. Minimal kalian can identify. Melalui apa? Melalui pembelajaran yang nanti sesuai dengan project yang kalian kerjakan. And then the third one,
you will learn about the rotary encoder. Maybe this one is very familiar in robotic system. It is the basic sensors that should used in robotic technology. Jadi using rotary encoder to calculate the motor rotation angle and speed. Ya, harapannya dengan kalian bisa bagaimana menggunakan rotary encoder ini untuk menghitung kecepatan rotasi, sudut rotasi dari sebuah motor dan bagaimana kecepatannya, menghitung kecepatannya. Ya, kita tahu mungkin rotary encoder itu hanya menghitung pulsa. Tapi bagaimana kita bisa mengambil informasi pulsa tersebut menjadi sebuah informasi sudut, ya. Kemudian bagaimana kita bisa mengkalkulasikannya sehingga menjadi informasi speed atau kecepatan. The fourth one, yang keempat, mungkin kita akan harapannya, we hope you can apply and test the PID controller method. Jadi walaupun nanti sebenarnya you will learn specifically in specific course ya, control system, nanti kalian akan belajar sendiri di mata kuliah sistem kendali tentang controller ya. Tetapi di sini mungkin akan sedikit di highlight, dimension ya, brief of PID controller method dalam in controlling the speed and position of the wheel rotation. Jadi nanti kita coba akan belajar ya sedikit tentang PID controller dalam mengendalikan kecepatan dan posisi dari perputaran roda atau wheels. Karena yang mungkin main driver, main actuator usually used in robotic itu motor ya, yang sering banyak digunakan tuh motor. Baik itu untuk mobile robot maupun manipulator atau penggerak lainnya. Banyak kan kita menggunakan motor. Pneumatik, hidrolik ada juga, cuman tidak terlalu banyak. Tapi banyakannya motor. Pasti ke sebuah sistem yang bergerak, banyakannya menggunakan motor ya. The fifth one, yang kelima mungkin we hope that you can apply it and test the differential wheel mobile robot kinematic equations. Jadi nanti kita akan belajar tentang persamaan kinematik ya. Persamaan kinematik yang digunakan untuk mobile robot. Mungkin kalian bisa pernah melihat bagaimana sebuah robot dia bisa bergerak maju dengan lurus atau dia belok ke sebuah certain position gitu ya dengan accurately. Itu ya karena melalui proses perhitungan. Robotnya itu menghitung proses perhitungan tersebut disebut dengan kinematik ya. Kinematik itu adalah ilmu dalam sebuah fisika bagaimana kita menghitung sebuah pergerakan dari sistem fisika tanpa memperhitungkan penyebabnya dia bergerak. Penyebabnya dia bergerak itu misalkan didorong atau ada gaya gravitasi atau apa. Nah, itu kita tidak mempelajari itunya. Kalau kinematik itu hanya bagaimana behavior of the movement of robot, bagaimana perilaku dari pergerakan si robotnya aja. Itu disebut dengan kinematik ya. Kemudian yang keenam itu kinematik juga, bagaimana kita menggunakan dan menguji persamaan kinematik untuk OmniWheels mobile robot for OKW drive configuration. Jadi nanti mungkin mobile robot itu wheels ya, itu ada berbagai macam tipenya, ada yang konfigurasinya ya, ada konfigurasinya differential wheels, ada 2 roda kanan kiri gitu ya. Ada yang OmniWheels itu yang ada yang 3, kemudian rodanya pakai roda omni gitu ya, yang berbeda dengan roda biasa. Nah, itu
bagaimana kita bisa menghitung posisi atau pergerakan, arah pergerakan itu menggunakan kinematika juga. Nah, harapannya kalian bisa mengetahuinya dan mencoba menerapkannya. Walaupun mungkin ya hanya untuk dasarnya, karena ini kan introduction. Kemudian apply and test the kinematic equation also of the four omni-wheels mobile robot. Jadi yang tadi itu ini yang tadi yang tiga roda, yang kemudian yang 4 rodanya ya, four omni-wheels. Kemudian yang ke-8, I hope you can apply the Mecanum Wheels mobile robot. Ya, menerapkan kinematic equation-nya di Mecanum robot. Ini Mecanum robot itu Mecanum Wheels-nya itu ya tujuannya adalah bagaimana membangun sebuah robot mobile itu bisa omnidirectional mobile robot, jadi bisa bergerak ke berbagai macam arah. Karena bergerakannya ke berbagai macam arah, jadi kalian harus tahu tentang position and orientation of the robot. Jadi harus tahu bagaimana how to apply the concept of the position and orientation to the robot. Bagaimana menerapkan konsep posisi dan orientasi. Posisi itu biasanya satuannya XY ya, bukan satuan. Koordinatnya itu XY kalau posisi itu ya dalam sebuah robot. Kalau orientasi itu adalah sudut ya, sudut. Kemudian apply and test the kinematic equation of the hand robot. I mean not hand, itu maksudnya arm robot. Arm robot itu yang robot lengan, robot manipulator. Kemudian inverse kinematiknya untuk arm robot. Terus kemudian yang terakhir ya bagaimana mengimplementasikan how to implement the concept of robotics into a project. Jadi objektif ultimate goals-nya itu adalah ya kalian bisa menyelesaikan project-nya. Tapi mungkin nanti typically your project is different ya between you will divide into certain team ya. And you have to finish your own project. Jadi nanti kalian mungkin nanti akan informasikan kalian masuk tim mana. Walaupun mungkin sebagian dari kalian sudah tahu. Itu jadi nanti kemudian learning methods-nya, jadi nanti selama kita pembelajarannya itu harapannya kalian itu bisa belajar lebih aktif ya. Lebih aktif, beda dengan pembelajaran yang konvensional. Konvensional itu yang ya seperti kita SMA atau di perkuliahan lain di kebanyakan perguruan tinggi mungkin masih banyak yang juga yang menggunakan metode konvensional ya. Metode konvensional itu ya metode di mana kebanyakannya itu satu arah seperti sekarang gitu ya. Satu arah tuh saya berbicara, kalian mendengarkan. Dan kebanyakannya biasanya kalau terlalu banyak bicara, yang mendengarkan itu biasanya ngantuk gitu ya. Itu yang saya alami waktu saya kuliah. Saya kuliah dulu gitu juga. Dosennya menjelaskan kalau sudah pada titik saturasi, titik jenuhnya yang ngantuk, apalagi habis makan siang gitu ya. Luar biasa menahan ngantuknya. Jadi harapannya nanti learning methodnya knowledge discovery. You have to search your what is it? You have to research the project. I mean, you have to search what kind of knowledge you need to solve the problem in your project. Jadi kalian harus mencari pengetahuan apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di projectnya, gitu ya. Jadi mungkin clue-nya yang tadi dikasih oleh saya, misalkan tentang omni-wheels, tentang apa, basically I will provide these resources gitu ya. Secara dasar saya akan menyediakan itu, baik itu dalam sebuah video atau dalam sebuah pembelajaran yang lain. Tapi untuk memperdalamnya, kalian harus menggali lebih mendalam lagi
karena ilmu itu tersedianya tidak terbatas di luar sana ya. Kalau dari saya terbatas, kalau saya itu sangat rugi gitu ya. Ketika kalau misalkan saya mengajarnya sampai A, terus Anda mempelajarinya sampai A, ya rugi. Padahal ilmu di luar tuh sangat banyak. Sementara kalau diajarkan semuanya nggak cukup juga waktunya gitu ya. Sehingga active learning from you itu sangat diharapkan gitu ya. Jadi kalian harus aktif learningnya. Terus kemudian yang kedua adalah jadi ini knowledge discovery itu kalian nanti belajarnya melalui proyek yang kalian kerjakan. Tentu banyak permasalahan yang kalian harus selesaikan di sana yang tidak mungkin diperoleh ketika kalian belajar konvensional atau praktikum yang konvensional yang biasa gitu ya. Tapi kalau dari research project, dari pengalaman penelitian dari project, kalian akan mendapatkan hal yang banyak karena pasti menemukan hal-hal yang baru. Kemudian yang kedua, reinforcement of disciplinary knowledge. Jadi di sini berbagai macam aktivitas. Ya bisa jadi nanti ada kelas lab, mungkin ada praktikum dulu bisa jadi, cuman bayangan saya untuk yang mata kuliah ini nggak ada praktikum konvensional. You should go directly to your project. Jadi kalian langsung masuk ke project. Self-directed learning. Jadi harus bisa self-directed ya. Kalian harus mengarahkan diri sendiri dalam pembelajarannya. Jika dibutuhkan, nanti mungkin ada lecture presentation. Di sini lecture presentation itu maksudnya nanti berbagai macam metodenya. Tidak langsung seperti ini, mungkin nanti asinkron juga. Maksudnya itu asinkron kalian mendengarkan di video-video pembelajaran. Kemudian yang ketiga, product and system design and implementation. Jadi di sini karena basis pembelajarannya adalah project based learning gitu ya. Jadi nanti apa yang kalian kerjakan itu adalah product oriented learning. Jadi nanti pembelajarannya itu orientasinya adalah produk, bagaimana menghasilkan sebuah produk sesuai dengan proyeknya masing-masing. Jadi nanti kalian belajar bagaimana mengimplementasikan sebuah proyek, bagaimana sebuah merancangnya, kemudian bagaimana mengkonsepnya dulu, membangkitkan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Itu adalah conceive, itu tahapan conceive namanya. Membangkitkan ide-idenya. Ide-idenya ide teknologi, ide perancangan dan lain sebagainya. Kemudian nanti kalian bagaimana menerapkan menerapkan ide-ide tersebut, menggambarkan ide-ide tersebut dalam sebuah rancangan. You have to apply, you have to implement, you have to draw your idea into your design gitu ya. Kamu harus bisa menggambarkan dalam sebuah rancangannya. It is not only draw kind of gambar, tetapi juga dalam sebuah algoritma juga, kalau memang itu adalah sebuah pemrograman, atau mungkin dalam sebuah electronic design-nya juga. Jadi berbagai macam hal perancangan kalian harus bisa membuatnya juga. Kemudian bagaimana mengimplementasikannya. Habis merancang, kemudian mengimplementasikan dalam sebuah hardware-nya atau software-nya. Berarti di sini ada kerja lab, kerja bengkel atau kerja yang langsung do to your hardware gitu ya. Habis ya ketika sudah merancang, mengimplementasikan, bagaimana mengujinya, mengoperasikannya, dan seterusnya. Itu nanti ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Karena segala sesuatu hal itu akan nempel lamanya di dalam pikiran kita gitu ya. Jika learning by doing, bukan hanya sebatas ceramah seperti ini. Kalau ceramah seperti ini tadi efeknya ngantuk dan yang kalian dapatkan mungkin hanya sekian %. Tetapi kalau learning by doing, kalian
belajar sambil mempraktekannya. If you face problem atau if you face any issue arise in your experiment or in your lab, you can ask your mentor. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang isu atau permasalahan yang muncul, ya kalian bisa mencoba mencari penyelesaiannya sendiri atau bisa mengkoordinasikan ke mentornya atau ke project manajernya atau ke dosennya. Kemudian yang ketiga ada auxiliary uses. Jadi outreach learning methodenya itu bisa jadi harapannya kan kalau misalkan seluruh aktivitasnya ini bisa menghasilkan sebuah produk yang bisa income generating gitu ya. Misalkan ada sebuah project ternyata ini menjadi income generating. Misalkan nanti kalian bisa outputnya, oh ini bisa dijual atau misalkan ini kalian bisa membuat perusahaan sendiri, startup company gitu. Atau apapun lah. Outreach activity. Jadi aktivitas-aktivitas yang nantinya bisa hasilnya itu menjadi mendapatkan advantage atau benefits yang lain selain dari knowledge yang kalian peroleh. Ini learning methodenya. Jadi seluruh aktivitasnya ini harapannya itu bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih komprehensif daripada belajar di kelas atau lab biasa gitu ya. Ini learning methodenya. Nah, learning management systemnya nanti mungkin kalian sudah tahu bahwa sistem pengelolaan pembelajarannya atau sistem manajemen pembelajarannya nanti akan seluruh informasi akan tersedia di learning gitu ya. Akan tersedia di learning.pelibatam.ac.id. Jadi saya akan menyimpannya di sana semuanya. Informasi apapun di sana, kemudian apa yang harus kalian lakukan itu juga di sana gitu ya. Jadi kemudian learning resources-nya nanti bisa dalam sebuah video, slide, handout, dan lain sebagainya. Nanti apapun resources-nya akan saya simpan di learning, gitu ya, di learning.pelibatam.ac.id. Kalian lihat di sana, gitu ya. Nah, ini assessment methodenya. Nanti metode penilaiannya nanti written and oral question. Jadi untuk mengetahui how deep your understanding level of the content, maybe I will give you some written assessment gitu ya, test tulis atau oral question, atau pertanyaan nanti perlu dijawabnya secara oral, secara verbal gitu. Itu ya. Nanti bisa dalam sebuah kuis gitu ya, atau dalam sebuah presentasi, itu yang nanti metode assessment-nya. Kemudian performance ratings. Jadi kita akan melihatnya juga dari performance selama pembelajaran satu semesternya. Karena kalian itu belajarnya metodenya adalah yang digunakan adalah project based learning, maka observing artinya saya akan mengobservasi performance-nya throughout this semester gitu ya, dalam satu semester itu. For example, jadi seperti oral communication and teamwork-nya bagaimana, nanti seperti apa kalian bekerja dalam timnya. Walaupun maybe I can't observe you day to day, tetapi dari assignment yang nanti saya minta itu akan terlihat gitu ya. Kemudian product reviews. Jadi product reviews nanti ya produknya yang dilihat. Itu penilaiannya itu dari produk yang dihasilkan. Jadi nanti kalian mendemonstrasikan bukan di mata kuliah, di project yang kalian kerjakan. Jadi nanti saya melihatnya ada project yang kalian kerjakan di timnya. Bukan ada project sendiri di mata kuliah ini, bukan.
Kemudian ada journal and portfolios. Jadi nanti journal itu terkait dengan mungkin nanti kalian diminta untuk nanti kalian diminta untuk melaporkan aktivitas individual project-nya ya, tugasnya masing-masing. Itu nanti itu akan menjadi bagian dari penilaian. Ini pun dibutuhkan ketika misalkan ada sebuah pekerjaan yang ternyata produknya belum keluar, belum jadi gitu ya, karena belum selesai kah atau masih dalam tahap pengembangan. Sehingga untuk melihat seberapa jauh effort kalian dalam belajar melalui ini, itu dari jurnal atau portofolio. Jurnal itu apa ya? Recordnya lah, apa namanya, di logbooknya ya. Itu assessment methodenya. Kemudian yang terakhir self-report instrument. Ini nanti ada questionnaires ya. Kemudian, nah ini nanti penilaiannya, course assessment distribution-nya. Jadi distribusi penilaian dari mata kuliah ini nanti pertama homework. Nanti ada homework ini assignment, ya tugas. Tapi ya tidak tiap hari. Ini ada beberapa pertemuan nanti ada homework-nya. Ada. Itu 20%. Karena ini wajib di diktinya, di pusatnya itu bahwa tugas itu minimal 20%. Harus ada komponen tugas. Kemudian quiz 5%, individual project report. Nah, ini yang nanti akan melihat sejauh mana portofolio kalian dalam mengerjakan proyeknya ya. Yang itunya. Ya. Kemudian mid semester exams 15%, final semester exams 15%. Ini bisa jadi written, bisa jadi oral, tapi mungkin kebanyakan nanti oral assessment ya. Nanti dalam sebuah nanti kita tanyakan dalam sebuah presentasinya. Bisa jadi dalam oral ya. Kemudian yang terakhir project presentation. Kalau project presentation itu nanti ya bagaimana kalian kontribusi dalam mempresentasikan proyeknya. Seperti apa kalian teknik mempresentasikannya, apakah informatif atau tidak informatif atau kurang persiapan dan sebagainya. Ini adalah bagian dari penilaian juga, gitu ya. Sehingga ini harapannya ya yang dinilai bukan hanya konten saja. Konten itu adalah pengetahuan utama dari mata kuliah ini, tetapi yang kita nilai adalah ya semuanya. Project presentation itu adalah ya salah satu dari soft skill yang kalian harus kuasai. Ini grading skills-nya mungkin kalian sudah tahu, yang nanti akan kalian peroleh nilainya dari skala E sampai A. By default, ya, secara defaultnya, I will give you grade A. Secara defaultnya saya akan memberikan nilai A ke kalian. But by the time jadi yang akan menurunkan atau mempertahankan, who will reduce or who will maintain the A grade level is only you. Jadi kalian yang akan menurunkan atau mempertahankan nilai A itu kalian. Ya. Kalau kalian terus mengikuti aktivitas pembelajarannya, seluruh tugasnya, pokoknya seluruh apapun yang diminta dilaksanakan, berarti kalian telah mempertahankan nilai A-nya. Ya. Tetapi kalau ada yang tidak dilaksanakan, berarti kalian telah menurunkan level grade-nya dari A ke level yang lain. A- kah, B+, kah, dan seterusnya. Tetapi by default, sekarang saya kasih nilai A semuanya. Ya. Harapannya tetap A semuanya ya. Nah, course policies. Jadi kebijakannya ya kalian harus attend class. Attend class itu bisa jadi ketika sinkron seperti ya pembelajaran sinkron online seperti ini kalian harus datang, atau asinkron. Asinkron itu misalkan kalian belajar melalui video-video yang saya share.
Itu bagian dari attend kelas ya. Artinya bagaimana saya tahu kalian sudah apa namanya? Sudah mengikuti videonya, maka setelah mengikuti video nanti ada simple quiz. Untuk simple quiz itu kuisnya simple, tapi hanya untuk menggambarkan apakah kalian sudah mengikuti apa namanya video itu atau belum gitu ya. Kalau sudah mengikuti pasti tahu jawabannya, kalau belum ya nggak tahu gitu ya. Kemudian complete assignment, kalian harus menyelesaikan seluruh assignment-nya, tugas-tugas yang diberikan, terus commit to integrity. Ini yang apa namanya karakter yang wajib ada di setiap orang, bukan hanya sebagai mahasiswa, tapi sebagai individu kita sebagai manusia. Commit to integrity. Jadi kita harus memiliki integritas. Satu kata dan perbuatan gitu ya. Jadi misalkan ya integritas itu kayak tidak mencontek, itu kalian apa namanya memperlihatkan integritas yang sangat tinggi. Tapi kalau kalian mencontek, kemudian ambil shortcut yang tidak benar, itu berarti tidak memiliki integritas. Saya sama seperti kalian pernah melewati masa mahasiswa gitu ya. Pernah menghadapi situasi di mana ketika pas ujian saya nggak tahu, pernah menghadapi saya nggak ngerti gitu ya. Kemudian pernah menghadapi bagaimana dalam situasi saya itu harus nyontek atau tidak. Saya juga pernah menghadapi itu. Itu adalah perjuangan keras ketika misalkan saya memutuskan untuk tidak mencontek padahal ada kesempatan untuk mencontek gitu ya. Terus juga dihadapkan ketika kalau saya tidak mencontek nilai saya jelek misalkan. Kemudian ketika nilai saya jelek, saya tidak akan lulus kuliah. Saya menghadapi gitu juga. Nah, itu segala sesuatu yang sangat memerlukan pengorbanan dari sisi integritas. Harapannya kalian bisa melatih itu sehingga ketika itu adalah menjadi sebuah karakter nantinya ketika kalian sudah lulus, sudah dewasa dan seterusnya. Karakter itu yang sangat penting gitu ya. Jangan sampai kenapa misalkan korupsi ya, kenapa banyak, kenapa ada gitu ya. Karena bisa jadi itu adalah akumulasi dari pembelajaran yang tidak betul atau yang tidak tepat ketika pas waktu yang korupsi itu dari ketika waktu masa kecilnya. Misalkan ya tadi commit to integrity-nya nggak ada, pembelajaran commit to integrity-nya itu nggak ada. Contoh kecilnya menyontek itulah, contoh kecilnya lagi memanfaatkan situasi yang sebenarnya itu harusnya tidak dimanfaatkan. Nah, kalau sudah itu terus kita latih sejak waktu kita belajar, SD, SMP, atau dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, ya nanti ketika sudah terjun ke masyarakat, khawatir itu adalah menjadi sebuah kebiasaan. Ya, jadi saya harap commit to integrity-nya kalian jaga sekuat mungkin, sepanas mungkin, seberat mungkin gitu ya. Karena harus jaga, karena itu adalah marwah kalian, kredibilitas kalian, karakter kalian yang nanti akan kalian bawa terus sampai nanti. Ya. Itu commit to integrity. Oke, nanti ini hanya 2. Kalau dari sisi sayanya hanya 2, tetapi banyak semuanya referensinya di Google. Google adalah perpustakaan yang sangat unlimited gitu. Jadi makanya kalau kalian mengharapkan belajarnya dari saya hanya sebatas ini kalian pelajari. Tetapi kalau belajarnya kalian itu adalah beyond horizon gitu ya, melewati batas cakrawala bahasa ininya, kalian akan mendapatkan sesuatu yang lebih.
Itu ya yang nanti akan kalian pelajari. Jadi nanti seluruh aktivitas nanti akan di-share di learning. Jadi nanti akan saya isi semuanya sampai akhir gitu ya. Saya akan isi semuanya dalam sebuah video pembelajaran. Jadi nanti informasi akan yang harus kalian lakukan itu ada di pengantarnya. Misalkan di sini ya. Ya nanti yang kalian lakukan pas minggu pertama ini ya ini. Nanti kalian harus lihat videonya, terus nanti ada kuis yang sederhana ya. Kuis yang sederhana di sini. Nanti kuisnya saya buka setelah ini. Gitu. Ya kalian kerjakan, gitu ya. Terus nanti submit. Tapi tidak perlu dalam Zoom ini. Nanti ya silakan aja di tempat masing-masing. Paling berapa menit selesai gitu ya. Itu. Jadi nanti ada keterangan-keterangannya ya. Ini videonya di YouTube ada. Jadi kalian bisa putar-putar terus. Nanti mungkin kalau ada yang kurang saya akan tambahkan di video yang baru. Kalian putar-putar terus ya sama dengan pembelajaran gini. Cuman bedanya atau pembelajaran di kelas. Bedanya kalau dalam YouTube kalian bisa putar terus kapanpun sambil tiduran, sambil makan, sambil apa gitu ya. Kalau di kelas ya cukup di kelas saja, setelah itu selesai bubar. Kalau kalian nggak paham ya sudah, nggak ini lagi. Tapi kalau video kalian bisa putar-putar terus, kalau nggak paham kalian bisa tanya ke saya. Gitu ya. Jadi sama antara kalian belajar di video atau